Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kitab Roma pasal yang keempat. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Setelah kita membaca pasal 1 sampai 3, pasal keempat agak mudah. Pasal ketiga dikatakan ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Kemudian dikatakan yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah diberikannya dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Perkataan ini bagi kita mudah dimengerti dan enak untuk didengar, tetapi bagi orang Yahudi sulit untuk didengar dan tidak memaham. Jadi di sini banyak sekali perdebatan dan Paulus berusaha untuk agar mereka memahami. Jadi seperti dikatakan dari pasal 1 sampai dengan 3. Pasal ketiga itu seperti menyatakan dan pasal 4 seperti menjelaskan poin ini, menjelaskan mengapa kekuatan Injil di luar hukum Taurat dinyatakan, dan juga hukum kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi disaksikan, yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Kitab Taurat dan kitab para nabi bagaimana menyaksikan kekuatan Injil dan kebenaran Allah dinyatakan di luar hukum Taurat. Manusia dalam dosa, benar kan? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perkataan ini sangat dalam. Kehilangan kemuliaan Allah, apa artinya? Kemarin saya jelaskan, karena manusia ada rupa Allah dan sifat-sifat Allah. Dan sekarang manusia hidup di bumi seperti kehilangan sifat Allah. Mereka merosot akhlak mereka, sehingga kemuliaan Allah pada manusia hilang. Jadi kehilangan kemuliaan Allah atau dikatakan kemuliaan Allah telah rusak, dan manusia hidup terhadap Allah itu telah menyeleweng. Mereka kehilangan kemuliaan Allah dan tidak ada kekudusan dari Allah. Mereka tidak ada kebenaran Allah dan mereka tidak ada belas kasihan seperti Allah. Di hukum Taurat mereka tidak sanggup melakukannya. Orang Yahudi percaya ada hukum Allah, tetapi mereka tidak sanggup melakukannya. Dan bagi orang Yahudi, bagi mereka menjadi kebenaran yang berkenan bagi Allah. Allah itu adil, Allah itu kudus. Manusia di dalam hukum Taurat tidak kudus karena manusia melanggar hukum Taurat. Tetapi bagaimana sejak dahulu kala, bagaimana cara orang Yahudi untuk mendapatkan kebenaran ini? Mereka melakukan dengan perbuatan agama atau adat istiadat seperti bersunat, memberikan korban persembahan, ada puasa, dan juga mereka melakukan seperti di hari-hari raya.
Apa yang diperintahkan hukum Taurat mereka ingin melakukan sehingga banyak peraturan-peraturan. Apalagi orang Farisi. Mereka banyak peraturan. Kami di Yerusalem, pergi ke Yerusalem. Dari airport naik bus ke hotel. Orang yang religius, orang Yahudi, penganut Yahudisme, yang orang yang fanatik, mereka sangat berpegang pada hukum Taurat. Jadi, ada seorang perempuan duduk di sebelah mereka itu tidak boleh. Apapun duduk, bahkan duduk di depan mereka pun tidak boleh. Jadi, mereka akan meminta agar para perempuan itu pergi dari mereka. Di depan dan di samping mereka tidak boleh ada perempuan. Kalau di selang satu orang itu boleh. Jangan kamu bilang untuk bersalaman pada dia. Kita bangsa asing, kalau bersalaman dengan mereka itu najis. Jadi mereka dengan mengandalkan ini menggunakan peraturan, ya bagi kita katakan yaitu kelakuan dalam ajaran agama. Mereka melakukan ini semuanya, jadi mereka bisa diberkenan bagi Allah. Allah akan berkenan kepada mereka dan menerima mereka. Mereka dengan cara ini mendapatkan kebenaran Allah. Jadi mendapatkan kebenaran Allah. Allah itu benar, kita tidak benar. Jadi kebenaran Allah ada pada kita dan jadi Allah berkenan pada kita. Bagaimana kebenaran Allah ada pada kita? Jadi kita melakukan semua ini. Mereka bertahun-tahun melakukan demikian sampai pada Yesus menghadik mereka, menegur mereka. Bahkan Allah tahu walaupun ada hukum Taurat, manusia masih tetap dalam dosa. Hukum Taurat membuat orang mengenal dosa, tetapi hukum Taurat tidak bisa lewat dalam persembahan, tidak bisa dibenarkan di dalam Allah, mendapatkan kebenaran Allah. Bagaimana najisnya orang yang mempersembahkan korban persembahan, dan korban persembahan itu tetap najis hanya sampai pada Yesus datang. Yesus datang membuat kita dibenarkan, dan hari ini kita pada saat saya berkata kebenaran membuat saya agak rumit. Seperti ada kerumitan di dalam hati saya. Seperti bisa dimengerti tetapi juga tidak mengerti. Apa yang dimaksudkan dibenarkan karena iman? Kita dari zamannya Martin Luther sampai sekarang, ribuan tahun. Jadi ini adalah satu peribahasa yang seperti kita paham tetapi kita tidak mengerti. Yang kita pahami karena iman kamu dibenarkan. Apa yang dimaksud dengan iman kemudian dibenarkan? Kita tidak memahami. Kira-kira bukan melalui kelakuan atau perbuatan, tetapi lewat percaya Yesus itu sudah cukup. Yang kita tangkap dan kita pegang ini itu benar. Tetapi secara keseluruhan dikatakan bagaimana dibenarkan karena iman? Bagaimana bentuknya? Bagaimana bisa kamu dibenarkan? Kita tahu sedikit saja, tahu sedikit, tidak tahu, tidak begitu memahami. Jadi saya tidak menggunakan kata dibenarkan karena iman, karena ini
sebagai tema untuk pasal ini. Saya lihat khotbah saya yang dahulu dari tahun 2021 juga mengatakan tahun 2020, 2021 dan ini 2023 di sini mengatakan kitab Roma yang dikatakan dalam 3 tahun 4 kali. Dulu saya mengatakan dibenarkan karena iman, dan semakin saya merenungkan apa yang dimaksud dengan dibenarkan karena iman, yaitu kebenaran dalam iman. The righteousness of faith. Kebenaran iman. Jadi saya menggunakan teks asli untuk memperjelaskan kebenaran karena iman. Saya dengan tema hukum Taurat dan kitab Taurat dan kitab para nabi menyaksikan kebenaran iman di luar. Kebenaran iman dinyatakan di luar hukum Taurat. Menggunakan kitab Taurat dan kitab para nabi menyatakan kebenaran Allah, kebenaran Injil. Satu yang sangat dalam bagi Paulus. Hari ini kita lihat ayat 1 sampai dengan 8, itu sub poin yang pertama. Abraham juga dibenarkan. Jadi dikatakan, jadi apakah akan dikatakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah yang dikatakan kitab suci, lalu percaya Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Abraham dibenarkan karena iman. Seperti yang dikatakan di sebelumnya, kebenaran karena percaya. Dan ada kebenaran ini dibenarkan karena percaya. Dan kebenaran yaitu diperhitungkan, dibenarkan. Bagaimana dia diperhitungkan, dibenarkan? Seperti dikatakan, bukan karena perbuatan, tetapi karena dengan iman. Kemudian dikatakan di pasal ini, Abraham dengan menggunakan jasmaninya, apa yang ia peroleh, apapun tidak ada. Tetap kalau Abraham menggunakan perbuatan dibenarkan, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci, lalu percaya Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dia menggunakan hukum Taurat seperti yang dikatakan Paulus, mendapat di luar hukum Taurat dengan melakukan perbuatan. Lihat yang seperti dicatat dalam nas kitab suci, Abraham dia percaya pada Allah. Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham menggunakan iman bukan dengan perbuatan.
Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Bekerja mendapat upah, yang tidak bekerja tetapi dengan percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka. Tetapi percaya kepada Allah ini deceptive, justifies ungodly. Dia hanya percaya kepada Allah. Saya sampai di sini di pihak orang yang berdosa. Kita harus memperjelaskan karena saya melihat ulang kameranya tidak melihat mengekspresikan artinya. Saya ingin agar kamera melihat saya, ekspresi saya, agar lebih lagi memahami apa yang saya maksud. Di sini saya mewakili saya sebagai orang yang berdosa, dan di sebelah mimbar di sini saya sebagai aku mendapatkan kebenaran Allah, dan sebelah ini adalah sebelah Allah. Pada saat saya berdiri di sini, saya akan sering berulang lagi melakukan di sini, tetapi di online mungkin pastor tidak melihat jelas, bisa melihat dengan jelas. Saya seperti bolak-balik sini, tidak ada arti. Jadi saya harus mengekspresikan dipertunjukkan. Lupa sampai di mana pembicaraan pastor. Aku orang tidak benar. Bagaimana mendapatkan kebenaran Allah? Orang Yahudi dengan cara melakukan persembahan, puasa setiap hari, berdoa berapa kali, puasa berapa kali, memberikan persembahan berapa kali, dengan menggunakan perbuatan jasmani, mendapatkan kebenaran Allah dan Allah berkenan kepadanya. Tetapi Paulus berkata bukan demikian. Kalau menggunakan dengan melakukan perbuatan jasmani, dia mendapatkan kebenaran Allah, dia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tiada ada orang yang di hadapan Allah yang dapat bermegah dengan mengandalkan jasmani. Itu tidak bisa. Abraham, dia percaya akan Allah. Dia percaya akan Allah. Yang di belakang di ayat ketiga, bagaimana, yang bagian belakang dikatakan bagaimana Abraham percaya. Dan Allah memperhitungkan dia sebagai kebenaran. Di kitab Kejadian pasal 15. Pada saat bagaimana Abraham percaya pada Allah, bujangnya atau budak Eliezer, dia mau mengangkat sebagai anaknya, tetapi Allah berkata bukan dia. Lihatlah bintang di langit yang lahir darimu, itulah keturunanmu. Abraham melihat bintang di langit, mendengar Allah berkata kepada dia, dan dia pun percaya.
dari dia sampai pada keturunan. Walaupun dia sekarang kira-kira hampir 100 tahun dan Sarah pun mandul, tetapi dia percaya. Maka kebenaran Allah datang. Allah berkata, dengan demikian kamu percaya aku, maka aku memperhitungkanmu sebagai kebenaran. Kamu percaya aku, karena kamu percaya kekudusanku, segala sifat-sifat kekudusanku lewat karena kamu percaya, maka datang ada pada Abraham. Dan di kitab Taurat memberikan kesaksian tentang Abraham ini, dan kitab para nabi di zamannya Abraham seperti di zamannya Daud. Di ayat ke-6 seperti juga Daud menyebut, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ini adalah Mazmur pasal 32 ayat 1-2. Ini adalah kitab Nabi. Kitab Taurat dan kitab Nabi di dalamnya menyatakan, menyaksikan bahwa kebenaran Allah dinyatakan di luar hukum Taurat. Di luar hukum Taurat bagaimana dinyatakan? Yaitu lewat Tuhan Yesus. Ini adalah kekuatan Injil. Seperti dikatakan 16, yang dikatakan menyelamatkan bagi orang yang percaya kepadanya. Ini dikatakan, dinyatakan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Kita lihat ayat 9 sampai dengan 12. Ini poin yang kedua. Iman Abraham sebelum sunat. Kebenaran iman Abraham karena ia percaya dia dibenarkan, karena iman ia dibenarkan. Dan iman Abraham sebelum disunat, dan sebelum dia disunat sudah mendapatkan kebenaran karena dia percaya akan janji Allah kepadanya. Maka dengan demikian dia pun memiliki keturunan seperti langit, bintang di langit, pasir di laut. Bintang di langit tidak bisa dihitung karena lebih banyak bintang di laut atau pasir di pantai. Kalau menurut pikiran saya, bintang di langit kamu tidak bisa melihatnya saja. Tetapi kalau kamu melihat kalau tidak ada terang, kamu akan melihat banyak sekali. Dulu di Hong Kong kamu bisa melihat banyak, tapi sekarang sedikit. Waktu saya kecil juga melihat sangatlah banyak. Dan sekarang seperti tidak ada apa-apa. Pasir di laut, di pinggir pantai lihatnya banyak. Tetapi itu sepertinya itu juga dapat dihitung. Tetapi bintang di laut tidak ada batas. Hanya kamu tidak bisa melihat seberapa banyaknya. Pasir di laut kamu lihat banyak, tapi kamu tidak tahu berapa banyaknya. Bintang di langit kamu tidak bisa melihat seberapa banyaknya, tetapi sangatlah banyak. Ini harus dengan iman. Abraham percaya. Abraham waktu itu
tanah Kanaan, dia melihat sangatlah banyak bintang. Kebenaran Allah diberikan kepadanya. Maka dikatakan dibenarkan karena iman. Ini adalah iman kebenaran Abraham. Dan iman ini sebelum ia melakukan sunat. Dan karena sesudah itu Allah menyuruh dia bersunat. Jadi sunat bukan karena dia percaya Allah sebelumnya. Ini seperti dikatakan ayat 11 dengan 12. Ayat 9 dikatakan, adakah ucapan bahagia itu hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Abraham memiliki iman kebenaran, maka ia percaya, dia punya iman, maka dia mendapatkan. Dan kebenaran ini diberikan bagi orang yang bersunat atau yang tidak bersunat. Ayat 10, dalam bagaimana hal ini diperhitungkan. Bagaimana kebenaran ini diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukankah sesudah disunat tetapi sebelumnya? Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Kita harus kembali di ayat 11. Dan tanda sunat ini diterima sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya. Dan kebenaran yang dimaksud di sini, apa maksudnya? Dia terima sunat itu sebagai materai atau tanda. Sunat itu adalah tanda, materai. Dia sebelum ia bersunat dia sudah menerima. Karena iman ia dibenarkan. Dan tanda materai ini ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Righteousness of faith. Berdasarkan iman yang ia tunjukkan sebelum ia bersunat. Karena dia sebelum disunat ia telah memiliki iman. Dan apa dimaksudkan sunat itu? Bukan berarti kamu telah bersunat, kamu telah mendapatkan kebenaran Allah. Sunat itu adalah satu tanda atau materai dalam kebenaran yang berdasarkan iman, yaitu kebenaran iman. Sebelum Abraham bersunat, dia memiliki iman kebenaran ini. Kemudian sesudah itu Allah menyuruh dia bersunat untuk membuktikan akan imannya, sehingga orang Israel dari turun-temurun harus melakukan sunat sebagai tanda materai akan kebenaran. Karena dia memiliki iman bahwa kebenaran bukan
berdasarkan kelakuan atau sunat, tetapi berdasarkan iman. Dan dengan demikian Abraham menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka sehingga mereka mendapatkan kebenaran akan iman. Dan mereka yang bersunat juga harus mengikuti jejak Abraham. Mereka yang bukan hanya bersunat tetapi mengikuti jejak Abraham, bapak leluhur mereka, pada masa ia belum disunat, yaitu boleh dikatakan mereka mengikuti jejak Abraham sebelum dia bersunat. Menjadi ini adalah cara iman. Bagaimana cara imannya Abraham? Tadi dikatakan Eliezer, tentang Eliezer yang tidak boleh menjadi anaknya, yang anak dari lahirnya itulah menjadi keturunannya, ahli warisnya. Kemudian ayat 13, 15. Iman kebenaran akan menerima warisan. Ia akan memiliki kebenaran. Kita memiliki iman kebenaran, maka kita bisa mendapatkan warisan perjanjian Allah. Bukan karena kamu punya hukum Taurat dan firman Allah. Semua ini adalah yang dipercayakan Allah, tetapi kamu harus punya hidup dengan iman. Maka kamu akan mendapatkan iman kebenaran. Tetapi kalau kamu hanya mengandalkan jasmani, kelakuan agama, Allah tidak terima. Mendengar lebih baik daripada korban persembahan. Saya agar kalian tahu bahwa hukum Taurat membuat orang mengenal dosa. Kamu memiliki hukum Taurat, tetapi kamu terus berbuat dosa. Hukum Taurat terhadap orang yang memiliki Taurat itu ada faedahnya. Jadi, maka dengan hukum Taurat akan menghakimi mereka. Tetapi bangsa lain Allah yang tidak memiliki Taurat, mereka dihakimi dengan cara Allah. Di sini orang Yahudi tidak bisa menyelesaikan perkara ini. Kebenaran iman, kebenaran yang berdasarkan iman. Abraham karena iman ia dibenarkan, dan ia benarkan karena iman ia menerima warisan, menerima bahwa ia memiliki dunia, tetapi karena kebenaran yang berdasarkan iman yang dijanjikan oleh Allah dan keturunannya. Seperti dikatakan di ayat 13, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Ini dikatakan sangat luas, yaitu memiliki atau mewarisi dunia, yaitu segala ciptaan Allah. Allah memberi kita janji untuk memiliki segala ciptaannya. Tetap di sini janji Allah kepada Abraham mewarisi seluruh dunia. Ia akan memiliki dunia. Kalau saudara semua, kalau kalian mendengar perkataan akan memiliki seluruh dunia, ini seluruh luar biasa. Tidak perlu untuk
pertikaikan lagi. Kalau Cina dan Amerika kalau tahu akan memiliki dunia, tidak perlu untuk bertikai lagi, bersaing lagi. Kalau setiap orang di dunia ini tahu bahwa ia memiliki dunia, mereka tidak ada lagi keributan. Semua ciptaan termasuk di bumi dan di langit, di bawah bumi, yang bisa dilihat ataupun yang tidak bisa dilihat. Allah berjanji, diberikan janji kepada kita, dan kita pun adalah juga sebagai mewarisi. Kita diberikan kepada kita akan memiliki seperti janji di tanah Kanaan. Kita diselamatkan. Hari ini kita menerima janji, yaitu panggilan yang kekal Allah kita sebagai pohon kehidupan, yaitu di atas segalanya. Di dalam kekekalan, dia adalah seperti centerpiece, yaitu ciptaan Allah, hasil ciptaan Allah, dan Allah lewat manusia. Allah lewat manusia semua kembali kepada Allah. Ini adalah janji Allah yang harus kita warisin. Baik kita bersunat ataupun tidak bersunat, asal yang percaya kepada Allah akan menjadi ahli waris. Dan di sini dikatakan memiliki dunia, dikatakan kebenarannya Abraham. Kemudian dikatakan kita dalam perjanjian baru akan iman kita. Di perjanjian lama kita punya iman Abraham. Semua orang harus mengikuti jejaknya. Sampai di perjanjian baru, bagaimana iman kita? Di sini saya ingin meloloskan ayat 16. Ini adalah kebenaran berdasarkan iman. Karena itu, kebenaran berdasarkan iman menerima, memiliki dunia atau mewarisi sebagai ahli waris dalam ciptaan Allah. Ayat 14, sebab jika mereka mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian dijanjikan Allah, maka kesia-siaan iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkit murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Baik orang yang percaya, bagi orang yang mengikuti jejak Allah, baik dia bersunat atau tidak bersunat, kita akan memiliki dunia. Di perjanjian kitab Cina ya, percaya yang kebenaran berdasarkan iman, yaitu dasar dari sumbernya. Abraham, dia percaya akan Allah dan berpegang pada imannya. According to grace. Karena itu kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Setiap orang setiap orang harus punya iman, itu adalah dari kasih karunia Allah. Abraham percaya apa yang dikatakan kitab suci sebagai keturunannya dan juga keturunannya, dan dia memiliki keturunan. Kemudian berkata kepada
hambanya, Allah berkata bukan dia. Pertama, awalnya dia mengira Lot, kemudian berkata hambanya ini dia telah berbuat banyak perkara dan dia juga mempunyai anak yang dari Hagar. Karena dia tidak berdaya, dan akhirnya dia tahu karena lahirnya Isa itu karena kasih karunia berdasarkan iman, kebenaran berdasarkan iman. Allah yang memberi, Allah yang maha kuasa, Allah punya kuasa. Allah berkata ada, maka terjadinya. Allah berkata, berfirman, kamu punya anak, kamu punya keturunan. Dan bagi Abraham itu adalah kasih karunia, yaitu pemberian Allah. Jadi kebenaran iman, yaitu iman kita, itu adalah kasih karunia Allah. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga mereka yang hidup dari iman Abraham. Mereka yang punya iman yang akan menerima, memiliki bumi, atau dikatakan menjadi ahli waris dari berkat Allah. Saya lewatkan di ayat 17, 21. Situ bisa dilihat dan bisa jelas akan ceritanya Abraham, imannya Abraham. Kita sampai di pasal 22. Karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Allah memperhitungkan dia ada kebenaran dan memberi dia kebenaran. Jadi ia sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Diperhitungkan dalam kebenarannya bukan hanya ditulis bagi orang Yahudi, tetapi juga untuk kita. Dituliskan untuk kita. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Di perjanjian lama ada iman Daud dan iman Abraham dan imam Daud. Di perjanjian baru kita ada Yesus. Ini kuasa kekuatan Injil dinyatakan di luar hukum Taurat. Semuanya karena berdasarkan percaya pada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan bukan karena kelakuan atau perbuatan kita. Abraham, ia telah memiliki iman. Dia percaya sebelum ia bersunat. Dan kita, seperti Abraham mempunyai iman anak yang dilahir darinya sebagai keturunannya. Kita bukan hanya seperti Abraham memiliki iman karena Injil telah dinyatakan di luar hukum Taurat. Kristus telah mati untuk kita, telah bangkit dari orang mati. Kita percaya Kristus Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati,
yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jangan dikatakan pembenaran karena iman atau kebangkitan karena kebenaran kita, tetapi kebangkitan karena pembenaran kita. Karena kita ada kebenaran Allah. Karena kita percaya Yesus telah bangkit dari orang mati, Dia yang maha tinggi. Jadi kita masuk dalam janjinya Allah. Kebenaran Allah ada pada kita. Bahkan kita menjadi ahli waris seluruh dunia yang menjadi di atas segala sesuatu, menjadi tubuh Kristus, menjadi satu pohon kehidupan. Allah demikian memberkati kita. Percaya Yesus bangkit dari antara orang mati. Maka ini yang menjadi kebenaranmu. Mohon dibenarkan. Pembenaran bagi kita. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan Allah kita. Tuhan, karena kasih karunia-Mu Engkau menyelamatkan kami. Kami memuji Engkau. Haleluya. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Bukalah mata kami agar aku dapat melihat dengan hati bersyukur, menerima air kehidupan-Mu yang datang dari kerendahan hati-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu. Engkau peduli akan aku. Sungguh besar anugerah-Mu, darah-Mu yang mengalir untukku. Dengan mahkota kemuliaan Kau berikan kepadaku, mulutku penuh dengan pujian. Engkau buang semua belengguku. Engkau angkat segala bebanku. Engkau angkat segala roh yang menyakitkan. Nama-Mu layak untuk mendapatkan segala pujian. 我所有枷锁 Kau angkat semua bebanku.
Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur kepada Engkau sehingga kami hari ini bisa mendapatkan Injil. Engkau demi kami mempersembahkan dirimu sehingga kami diselamatkan dan menjadi anak-anak-Mu. Ini karena iman, ini karena juga karena kasih karunia-Mu. Kami menerima kasih karunia-Mu. Saudara semua, mari kita bersyukur. Hari ini kita mendengarkan Injil dan hari ini kita percaya Yesus dan mengikuti akan Tuhan. Semua karena kasih karunia Allah diberikan kepada kita. Marilah kita bersama untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur karena Allah memberi kita iman. Kita bersyukur walaupun kita terjatuh, tetapi Allah selalu menyangkat kita. Dan kita bersyukur bagaimana perbuatan Allah di dalam hidup kita. Tuhan, inilah kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Kami melihat akan kedaulatan-Mu dan pilihan-Mu. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Semuanya itu adalah karena kasih-Mu, karena pilihan-Mu. Tuhan, kami berterima kasih. Allah Bapa, kami berterima kasih. Dalam puluhan ribu orang, karena kasih karunia-Mu, Engkau memilih kami dan dalam gereja dan masuk dalam keselamatan-Mu. Kamu tidak lagi di dunia, bahkan di tengah-tengah gereja kami ada di gereja 611 dan juga kami bisa dalam renungan pagi dalam firman-Mu. Bahkan Engkau memberi kekuatan bagi kami setiap hari. Semua karena dibenarkan karena iman dan juga karena kasih karunia-Mu sehingga kami dapat menerima semua yang Engkau berikan kepada ini. Ini semua karena seluruhnya kasih karunia-Mu. Tuhan, kami berterima kasih. Kami berterima kasih Engkau menggenapkan Injil-Mu. Injil adalah kekuatan-Mu, melepaskan kami yang percaya pada Engkau. Kami memuji Engkau karena bukan Engkau melihat perbuatan atau dengan acara agama, tetapi Engkau berbelas kasihan pada kami, menyelamatkan kami. Yang Engkau pentingkan yaitu iman kami kepada Engkau. Seperti dikatakan dalam Alkitab, karena Tuhan, kembali Engkau memberikan kepada kami tidak lagi dengan kelakuan atau berusaha untuk mendapatkan kebenaran, tetapi kebalikan. Seperti dikatakan, bukan karena hukum Taurat yang telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahkan ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Waktu saya berdoa, saya melihat imanmu lemah. Kamu merasa janji Allah kepadamu, kamu berusaha begitu lama seperti tidak digenapi. Seperti atau orang rumahmu percaya Tuhan, kamu datang ke gereja, telah berusaha dengan sekuat tenaga, tetapi janji ini belum digenapi. Hari ini saya mendengar Allah berkata, bukan karena hukum Taurat, tetapi karena iman dibenarkan. Saudara semua, kita raba hati kita, apakah Tuhan, kami percaya akan Engkau pada saat keadaan tidak menghasilkan, apakah kami tetap percaya pada Engkau? Sebagaimana Abraham, bagaimana melepaskan Eliezer, ia tidak melihat keadaan, hanya percaya pada Engkau. Tuhan, pada hari ini di dalam hati kami, yang kami pegang yaitu keadaan. Tuhan, yang kami pegang itu adalah dengan kelakuan. Kami merasa dengan melakukan ini, Tuhan, mengapa Engkau merespon? Tapi Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Roh Kudus, terangilah kami di dalam kehidupan bagian mana kami yang tidak bisa melepaskan. Tuhan, iman kami tidak cukup. Bahkan Engkau terus memberitahukan kepada kami, kami tetap berpegang pada keegoan kami. Tuhan, seperti yang Engkau katakan, mendengar itu lebih baik daripada mempersembahkan korban persembahan. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami percaya
tetapi kami tidak cukup. Kami sering dalam keegoan kami. Saudara semua, kamu bisa merespon bagai kamu diterangi Roh Kudus kembali. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Berita pada Tuhan, ya Tuhan kami percaya, tetapi iman kami tidak cukup. Saudara semua, mari kita berdoa untuk iman kita kepada Tuhan. Tuhan, kami kembali untuk menanggapi Engkau. Tuhan, kami percaya akan Engkau. Kami dalam keadaan tidak menghasilkan pun kami tetap percaya Engkau, dan iman kami untuk terus kuat. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Allah Bapa, mohon Engkau ampuni iman kami tidak cukup. Engkau beri kami panggilan bahkan untuk memilih kami, tetapi kami tidak sanggup. Kami hanya merasa Engkau hanya memanggil staf gereja, pastor, bukan saya, sehingga langkah kami hanya berhenti sampai di situ. Tuhan, kembali kami berharap akan kebenaran karena iman. Mohon kasih karunia-Mu lebih banyak lagi dicurahkan agar kami bisa keluar berjalan dalam iman dan melaksanakan panggilan-Mu karena Abraham. Sebab bukan karena hukum Taurat dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya, karena ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Saudara semua, Allah memberikan kita untuk memiliki dunia. Itu adalah berdasarkan iman karena kebenaran. Dengan ini adalah janji Allah agar kita mendapatkan dunia ini. Dunia diberikan kepada Allah pada kita. Kita merasa tidak sanggup. Kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi, tetapi janji ini diberikan Abraham kepada kita. Kita bisa dengan iman untuk berdoa. Tuhan memberikan otoritasnya kepada kita, memberikan kekuatannya kepada kita, melebihi kekuatan di dunia ini. Mari kita berdoa, baik itu untuk keluargamu, pekerjaanmu, atau keturunanmu, di posisi di mana Allah letakkan kamu bisa berdoa, karena ini Allah memberikan kekuatan untuk memiliki dunia ini. Kita, baik itu untuk keluarga yang belum percaya Tuhan, kita mari berdoa. Kita nyatakan mereka pun akan menjadi ahli waris dalam dunia ini. Kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Kita berdoa, apa yang kamu lihat dan mari kita lihat. Mohon Tuhan berilah kita kekuatan. Dengan iman kita masuk dalam berdoa. Tuhan, mohon Engkau berilah kami iman yang melebihi atas dunia ini. Tuhan, beri kami iman seperti yang Engkau janjikan, bahwa yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki iman. Tuhan, demikian juga kami nyatakan, kami karena iman yang kebenaran berdasarkan iman, Tuhan, kami pun memiliki dunia ini. Tuhan, Engkau mengatakan bahwa kami bisa mengatasi atas segala sesuatunya. Tuhan, kami terima hari ini. Kami terima semua nas yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Tuhan, kami percaya setiap apa yang kami doakan sampai di telinga-Mu. Tuhan, kami dengan iman masuk di dalam hadiran-Mu. Kami memuji Engkau. Engkau memberikan kami iman yang mengatasi seluruh dunia ini dan kekuatan.
Saudara-saudari semua, Ishak menjadi ahli waris dari Abraham, ya kan? Kalau iya, angkat tanganmu. Sehingga anak tunggalnya menerima warisan dari Abraham, segala sesuatunya. Anak Allah. Apakah dia juga menerima akan segala milik Allah? Kalau kamu percaya, angkat tanganmu. Aku beritahu kepadamu, kamu percaya Yesus yang bangkit dari mati, kamu adalah anak Allah. Karena Yesus, dia mati untukmu dan memberikan kebenaran bagimu sehingga kamu menjadi anaknya. Yaitu bagaimana Allah, demikian juga kamu. Jadi kamu memiliki dunia, kosmos, seluruh jagat raya, semua ciptaan Allah. Segala sesuatu ini adalah warisan Allah, sebagai milik Allah. Kita sebagai anak Allah, kita dengan iman menjadi anak Allah, kita akan menerima semua ini, mendapat bagian dari semua ini. Jadi bagaimana kamu melihat dunia hari ini? Kita dengan pandangan Allah untuk melihat, yaitu mata anak Allah. Seperti pangeran dalam satu negara. Pada saat kamu berjalan di jalan, pada saat kamu hidup di negaramu, apakah kamu hidup seperti pengemis? Apapun tidak ada. Apakah kamu akan mengotori, mencemari tempatmu? Kamu di situ mendirikan. Di situ kamu mengasihi, mengusahakan. Di situ untuk memperluaskan pengaruh hidupmu kepada orang lain. Inilah yang memiliki seluruh dunia, mewarisi. Seperti Allah melihat dunia ini, bagaimana perjalanan dalam dunia ini. Mari kita angkat tangan. Tuhan, ya Allah, kami percaya akan Yesus yang dia bangkit dari kematian. Kebenaran Yesus, mendapatkan kebenaran Yesus Allah, karena Yesus telah hidup bagi kami, lepas dari segala kutuk. Bahkan kami berdiri di hadapan Allah. Allah memberikan kami identitas sebagai anak-anak Allah, menerima seluruh alam semesta ini, untuk mengasihi seluruh alam semesta ini, dan bahkan kami membawa segala sesuatu, mengusahakan segala sesuatunya, seperti yang Engkau katakan dalam kitab Kejadian. Engkau menciptakan kami untuk memelihara burung-burung di udara, untuk mengusahakan yang bergerak di bumi, yang di laut, segala sesuatu yang hidup. Kami mewakili Engkau, membawa mereka, mengusahakan mereka, melihara mereka untuk kembali kepada Engkau. Ya Tuhan, kami terima semua ini. Mohon Engkau tolonglah kami dan ubahlah pandangan mata kami. Walaupun kami sekarang dalam kemiskinan, sangat berpikiran negatif, tapi ini adalah proses. Kami dengan iman percaya akan Yesus yang hidup dari mati
dengan kuasa anak Allah. Demikian kami percaya Engkau melihat kami dengan iman kami, karena iman kami, karena kasih karunia-Mu untuk masuk dalam identitas sebagai anak-anak Allah, untuk menjadi ahli waris dalam segala sesuatu. Proses ini Tuhan, tolonglah kami dengan iman keluar dari titik rendah kami, keluar dari kesulitan kami, keluar dari ketidaksanggupan kami, ketidakberdayaan kami, bahkan keluar dari kegelapan kami, dalam kebiasaan buruk-buruk kami keluar. Tuhan, terang-Mu menerangi kami, anak Allah membebaskan kita, maka kami pun mendapatkan kebebasan. Tuhan, tolonglah kami, berkatilah kami. Kami hari ini datang di hadapan-Mu dengan mengangkat tangan kami, menerima Injil kekuatan-Mu, dan sehingga kami mewarisi seluruh alam semesta ini. Tuhan, tolonglah kami untuk berubah. Berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Amin. Katakan, kita telah menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati.